Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi anzala sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa menghirup udara secara gratis, nikmat kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari, dan nikmat-nikmat lainnya, maka hendaklah kita bersyukur kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman selalu bahagia ya. Bahagia kenapa? Karena sebentar lagi teman-teman akan libur panjang ya. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Ahad. Masya Allah teman-teman, 5 hari teman-teman akan di rumah. Nah teman-teman harus bisa pintar-pintar mengatur waktu ya. Menjaga waktu agar waktu yang panjang itu ya, yang 5 hari itu tidak ada KBM, teman-teman bisa mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat ya, sebagaimana yang sudah Ustadz berikan tugas di BBO ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa membuat prakarya yang mana itu bisa mengingatkan teman kepada kebaikan ya, bisa buat mading, kalender dan lain sebagainya yang bisa ditempel di kamar. Bisa dipahami ya teman-teman. Tanpa terasa kurang lebih 2 atau 3 materi lagi ya, kita akan mengakhiri tema unsur kita. Masya Allah teman-teman, artinya waktu itu betul-betul cepat sekali berlalunya ya. Tanpa kita sadari kita sudah mau berada di penghujung, di akhir materi unsur. Oleh karena itu teman-teman, perhatikan dengan baik-baik dan siapkan diri teman-teman untuk mempersiapkan ujian ya. Adapun di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tema unsur. Ada yang tahu teman-teman? Kita akan membahas tentang api neraka dan sifat api neraka. Yang ada di Al-Quran surat Al-A'la surat ke-87 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yaslan naral kubra. Artinya yaitu orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang sangat besar. Dan juga pembahasan di Quran surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tasla naran hamiyah. Ya. Tasla naran hamiyah. Ia akan masuk ke dalam api neraka yang sangat besar. Jadi teman-teman, bahwasanya sifat api neraka itu apa? Yang pertama, alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang sangat besar. Jadi neraka itu ukurannya sangat besar ya. Dan juga dijelaskan tasla naron hamiyah ya, bahwasanya ia akan masuk ke dalam api yang sangat panas. Jadi teman-teman, neraka itu adalah sesuatu yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Ukurannya saja manusia itu nanti akan dibesarkan
ya, dibesarkan. Disebutkan bahwa gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Panjang antara pundak, dari sini pundak itu 2 hari perjalanan, ya teman-teman. Ya, artinya ukuran penghuni neraka itu adalah sangat besar. Kalau penghuninya saja besar, maka Allah katakan alladzi yaslan naral kubra, maka ukuran nerakanya pun jauh lebih besar. Yang dikatakan bahwasanya di neraka itu ada 80.000 rantai yang dipegang oleh malaikat. Ya, setiap rantai nanti memiliki cabangnya masing-masing, ya. Ada 7 pintu neraka, ya. Ya, di dalamnya itu ada air panas, air yang sangat mendidih. Ya, ada kalajengking, ada ular, ya. Apinya pun yang sangat panas berwarna hitam, ya. Masya Allah teman-teman, ini sesuatu yang sangat betul-betul menakutkan, mengerikan buat kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam siksa api neraka, ya. Lalu ia akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas, ya. Api itu sangat panas, ya teman-teman, ya. Kita tahu bahwa api di dunia saja sudah sangat panas, apalagi api dengan yang ada di neraka. Lalu teman-teman, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Allah menciptakan neraka? Ada yang tahu tidak teman-teman? Mengapa Allah menciptakan neraka? Apakah Allah menciptakan neraka hanya semata-mata untuk menyiksa manusia? Tidak. Allah ciptakan neraka adalah sebagai bentuk rasa adil Allah kepada semua makhluk, ya. Ini Ustadz pernah sampaikan, ya, di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah menciptakan neraka karena Allah memiliki sifat yang maha adil, ya. Ya. Untuk siapa? Untuk semua makhluknya, ya, terutama untuk manusia, ya. Ada orang yang berbuat baik, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi ada orang yang berbuat jahat selama hidupnya, ya, maka kelak dia Allah akan masukkan ke dalam nerakanya, ya. Allah siksa dia. Kenapa? Karena dia berbuat zalim selama di dunia, ya. Sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud, ya, kisah Abraha, ya, yang mereka Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Namrud, Fir'aun dan lain sebagainya, ya, mengaku Tuhan Fir'aun, ya. Maka Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang melampaui batas selama hidupnya di dunia. Maka Allah menciptakan neraka itu adalah karena Allah maha adil teman-teman, ya. Ingin memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka, orang-orang yang berbuat kemaksiatan selama di dunia, ya. Ini tujuan penciptaan neraka. Lalu neraka memiliki sifat besar, memiliki sifat panas dan menakutkan, ya. Sebagaimana ayat yang pembahasan pada hari ini teman-teman, alladzi yaslan naral kubra, maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu ke dalam neraka yang sangat besar, dan dikatakan juga naron hamiyah, bahwa api neraka itu sangat panas, ya. Dikatakan sangat panas bahwasanya api neraka itu 69 kali lipat atau 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Masya Allah teman-teman. Api dunia saja sudah panas, kita kena saja sudah bisa sampai terbakar, menangis, kesakitan, ya. Sebagaimana Ustadz pernah menceritakan, ya, waktu Ustadz masih kecil teman-teman, main api, ya, main spiritus. Dulu ada yang namanya spiritus, ya. Lagi gali lubang, ya, teman Ustadz kena ketendang kakinya, akhirnya Ustadz kebakar kakinya, ya. Ustadz udah merasakan sangat panas, kesakitan, ya. Itu baru api dunia, dan ternyata api dan neraka itu jauh apa? Lebih panas, 69 kali lipat atau sama dengan 70 kali lipat, ya. Jadi neraka itu naron hamiyah, api neraka itu sangatlah panas teman-teman, ya. Kemarin kita sudah belajar berlindung daripada siksa api neraka. Lalu berikutnya teman-teman, maka kita harus mengantisipasi, atau kita harus dari sekarang, semenjak kita hidup di dunia ini, maka kita memiliki apa, ya, istilahnya itu mengerti bahwasanya Allah itu sayang kepada makhluknya, ya.
Karena apa? Rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat luas kepada kita ya. Jangan semata-mata kita melihat bahwasanya oh, karena Allah menciptakan neraka itu hanya tujuannya menyiksa dan menyiksa, tapi kita mengabaikan bahwasanya rahmat dan kasih sayang Allah itu sangatlah luas ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya semua orang itu pasti mau masuk ke dalam surganya. Lalu Rasulullah mengatakan kecuali yang tidak. Para sahabat terheran-heran, kok ada yang tidak mau masuk ke dalam neraka? Mohon maaf, tidak mau masuk ke dalam surga ya. Yaitu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah ya, yaitu orang-orang yang tidak mau beramal soleh. Itu adalah orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Makanya teman-teman, kalau diingatkan oleh ayah bunda di rumah, yuk sholat ya. Ya, disuruh untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, yuk ngaji ya. Jangan hanya main terus. Apalagi nih teman-teman nih, Masya Allah ya, Rabu libur, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur, 5 hari di rumah teman-teman. Atau mungkin ada yang keluar kota, ada yang jalan-jalan dan lain sebagainya ya. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman kalau keluar rumah. Nah, ini godaannya sangatlah besar ya, sangatlah besar buat kita ya. 5 hari libur teman-teman, 5 hari tidak belajar ya. Tetap jaga aktivitasnya ya, jaga kegiatannya tetap dipantau, kegiatannya tetap dilaksanakan. Yang murojaah tetap murojaah setiap harinya ya, tetap ziyadah, penambahan ya, dan juga tetap mengulang-ulang ayat-ayat iman ya, apalagi sebentar lagi ujian ya. Jangan sampai di hari libur yang panjang ini teman-teman menyia-nyiakan waktu, berlalu begitu saja ya. Sebagaimana yang Ustadz sudah pernah sampaikan di pembukaan tema waktu, bahwasanya waktu itu cepat sekali berlalunya ya. Ini teman-teman, jangan sampai kita beranggapan bahwasanya Allah itu kejam, Allah itu tidak adil ya. Justru karena Allah menciptakan neraka itu adalah karena Allah memiliki sifat maha adil. Allah ingin memberikan balasan, Allah ingin memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat zalim, kepada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, kepada orang-orang yang berbuat maksiat selama di dunia. Makanya Allah ciptakan neraka ya. Ada orang yang membunuh teman-teman, menyiksa selama di dunia. Terus kalau Allah tidak ciptakan neraka, berarti Allah tidak adil justru ya. Berarti orang tersebut enak saja berbuat semaunya, sewenang-wenang selama di dunia. Tapi karena Allah ciptakan neraka, maka Allah memiliki sifat maha adil ya. Dan berikutnya teman-teman, bahwasanya Ustadz mengingatkan bahwasanya kita sebagai manusia memiliki tugas, yaitu beribadah kepada Allah ya. Kita harus selalu beribadah kepada Allah. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya jangan pernah ditinggalkan ya. Ustadz pernah berkisah ya, bagaimana Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya ya, yang tadinya diperintahkan sholat 50 waktu teman-teman ya. Tapi masih ingat kisahnya Isra dan Mi'raj itu? Tapi karena Rasulullah selalu meminta untuk diturunkan, akhirnya kita sholat menjadi 5 waktu. Itu adalah bentuk sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka jangan disia-siakan sholat 5 waktu ini ya. Masya Allah, kalau teman-teman sudah bisa menjaganya, maka teman-teman menambahkan lagi sholat dengan sholat sunnah. Sholat apa saja ya, sholat duha, sholat tahajud ya, dan sholat lainnya teman-teman ya. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan, bahwasanya kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari azab api neraka, karena alladzi yaslan naral kubra, yaitu neraka yang sangat besar, naron hamiyah, dan juga api neraka itu sangat panas. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari kisah azab api neraka. Dan sebelum Ustadz tutup, Ustadz ingatkan kembali teman-teman untuk mengisi hari liburnya dengan kegiatan yang bermanfaat, mengerjakan tugas, murojaah, dan lain sebagainya. Ini yang bisa Ustadz sampaikan teman-teman. Semoga tetap sehat, tetap dalam kondisi yang betul-betul fit, jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang hujan terus, jangan banyak-banyak makan es krim ya.
teman-teman ya. Dan jangan juga banyak makan yang manis-manis ya. Ini teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga teman-teman di rumah ya, Fadia, Khiara, Asma ya, siapa lagi, Umar, Fatih, Sabil, Zidan ya, semuanya di rumah selalu sehat ya, selalu menjaga kondisinya dan tetap belajar walaupun menjalani libur yang sangat panjang. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.